Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Alinsyadiah, NIM 22642004. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang biaya berbasis aktivitas, alat untuk membantu pengambilan keputusan. Definisi penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC merupakan metode penetapan biaya yang dirancang untuk memberikan informasi biaya kepada manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lain yang berpotensi memengaruhi kapasitas, dan oleh karena itu biaya tetap dan juga biaya variabel. Selanjutnya adalah bagaimana biaya diperlakukan berdasarkan penetapan biaya berbasis aktivitas. Poin pertama adalah di ABC, non-manufaktur dan biaya produksi dapat ditugaskan ke produk, tetapi hanya berdasarkan sebab akibat. Biaya produksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, penetapan biaya produksi tradisional dan penetapan biaya produk ABC. Biaya non-manufaktur yaitu penetapan biaya produk ABC. Penetapan biaya produk ABC. Sistem ABC dapat membebankan komisi penjualan, biaya pengiriman, dan biaya perbaikan garansi untuk produk tertentu. Beberapa biaya produksi mungkin pengecualian dari biaya produk, seperti gambar di bawah. Dan ABC pengecualian biaya kelangsungan organisasi dan biaya kapasitas menganggur dari biaya produk. Selanjutnya yaitu bagaimana biaya diperlakukan berdasarkan penetapan biaya basis aktivitas. Bagian 3. ABC berbeda dari akuntansi biaya tradisional karena banyak kumpulan biaya overhead yang digunakan. Contohnya yaitu pada grafik di gambar. Selanjutnya bagaimana biaya diperlakukan berdasarkan penetapan biaya basis aktivitas. Bagian 4. 1 dari 2. 1. Setiap kumpulan biaya ABC memiliki kumpulan biayanya sendiri, ukuran aktivitas yang unik. Sedangkan sistem biaya tradisional biasanya mengandalkan jam kerja langsung dan atau jam mesin untuk mengalokasikan seluruh biaya overhead ke produk. 2. Tenaga kerja langsung dan jam mesin bekerja dengan benar ketika perubahan kuantitas dasar berkorelasi dengan perubahan biaya overhead yang dibebankan menggunakan dasar tersebut. Selanjutnya bagian 4, 2 dari 2. Mengandalkan secara eksklusif pada jam tenaga kerja langsung dan jam atau jam mesin untuk membedakan biaya overhead pada produk semakin mendapatkan perhatian karena dalam skala ekonomi, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead telah berubah. Arah berlawanan dan variasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan semakin meningkat. Definisi dan konsep utama. Bagian 1. Aktivitas. Suatu peristiwa yang menyebabkan konsumsi sumber daya overhead. 2. Kumpulan biaya aktivitas sebuah kelompok biaya. Digunakan mana biaya-biaya yang berkaitan dengan suatu ukuran aktivitas diakumulasikan. Definisi dan konsep utama bagian 2. Pengukuran aktivitas. Istilah penggerak biaya juga digunakan untuk merujuk pada ukuran aktivitas. Basis alokasi dalam sistem penerapan biaya berbasis aktivitas. Definisi dan konsep utama bagian 3. Dua jenis ukuran aktivitas yang umum. Yang pertama, penggerak transaksi, yaitu penghitungan sederhana beberapa kali untuk aktivitas terjadi. Yang kedua, pengemudi durasi, ukuran jumlah waktu yang dibutuhkan untuk suatu aktivitas. Definisi dan konsep utama bagian 4. Sistem biaya tradisional hanya mengandalkan basis alokasi didorong oleh volume produksi. ABC mendefinisikan 5 tingkatan aktivitas yang sebagian besar tidak berhubungan dengan volume unit yang diproduksi. Definisi dan konsep utama bagian 5. Perusahaan manufaktur biasanya menggabungkan aktivitasnya ke dalam 5 klasifikasi. Yang pertama, aktivitas tingkat unit. Yang kedua, aktivitas tingkat batch. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk. Yang keempat, aktivitas pendukung organisasi. Yang kelima, aktivitas tingkat pelanggan. Ciri-ciri ABC yang sukses implementasi. 1 dari 2. 1. Dukungan manajemen puncak yang kuat. Tanpa kepemimpinan dari manajemen puncak,
Beberapa manajer mungkin tidak termotivasi untuk menerima kebutuhan akan perubahan. Yang kedua, terkait dengan bagaimana orang dievaluasi dan dihargai. Jika karyawan terus dievaluasi dan diberi penghargaan menggunakan data biaya tradisional, mereka akan segera mendapatkan pesan bahwa ABC tidak penting dan mereka akan mengabaikannya. Nama saya Beyonce Alia Yuliadi dengan NIM 226420016. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ABC yang sukses implementasi. Tim lintas fungsi harus dibentuk. Karyawan lintas fungsi memiliki pengetahuan mendalam tentang operasi yang diperlukan untuk merancang sistem ABC yang efektif. Tentukan biaya aktivitas. Kumpulan biaya aktivitas dan tindakan kegiatan bagian 1. Di Baxter Back Tree, tim ABC memilih kumpulan biaya aktivitas dan ukuran aktivitas sebagai berikut. Selanjutnya, tentukan aktivitas, kumpulan biaya aktivitas, dan tindakan kegiatan bagian 2. Yang pertama, pesanan pelanggan. Membebankan semua biaya sumber daya yang dikonsumsi dengan menerima dan memproses pesanan pelanggan. Yang kedua, perubahan desain. Menetapkan semua biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh perubahan desain yang diminta pelanggan. Yang ketiga, ukuran pesanan. Membebankan seluruh biaya sumber daya yang dikonsumsi sebagai konsekuensi dari jumlah unit yang diproduksi. Yang keempat, hubungan pelanggan. Membebankan semua biaya yang terkait dengan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Dan yang kelima adalah lainnya. Menugaskan semua biaya keberlanjutan organisasi dan biaya kapasitas yang tidak terpakai. Selanjutnya, tetapkan biaya overhead ke aktivitas kumpulan biaya bagian 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tetapkan biaya overhead ke aktivitas kumpulan biaya. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan pengiriman tidak termasuk karena sistem biaya Baxter Battery yang ada dapat langsung menelusuri biaya-biaya ini ke produk atau pesanan pelanggan. Di Baxter Battery, distribusi konsumsi sumber daya berikut di seluruh kumpulan biaya aktivitas ditentukan. Untuk rincian kumpulan biaya aktivitas seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, perhitungan overhead cost. Overhead cost at Baxter Battery, manufacture and non-manufacture. Production Department. Indirect factory works $6 juta. Factory equipment depreciation 3.500.000, factory utilities 2.500.000, factory building leads 2 juta, totalnya yaitu $14 juta. General Administrative Department, administrative works and salary 4 juta, office equipment depreciation 500, administrative building lease 1 juta 100, totalnya 6 juta. Marketing Department, marketing works and salary 1.500.000, selling experts 500, totalnya 2 juta. Total overhead cost $22 juta. Selanjutnya ada tetapan biaya overhead ke aktivitas kumpulan biaya bagian 4. Di kolom itu ada gaji pabrik tidak langsung yaitu $6 juta. Persen dikonsumsi oleh pesanan pelanggan yaitu 30%. Jadi totalnya itu $1.800.000. Selanjutnya ada tetapan biaya overhead ke aktivitas kumpulan biaya bagian 5.
seperti di kolom PBT tersebut. Selanjutnya ada tetapkan biaya overhead ke aktivitas kumpulan biaya bagian 5. Contohnya seperti di tabel tersebut. Selanjutnya ada tetapkan biaya overhead ke aktivitas kumpulan biaya bagian 5. Di kolom itu ada gaji pabrik tidak langsung yaitu $3.500.000. Persen dikonsumsi oleh pesanan pelanggan yaitu 20%. Jadi totalnya $700. Selanjutnya ada tetapan biaya overhead ke aktivitas kumpulan biaya bagian 6. Kumpulan biaya aktivitasnya yaitu ada produksi departemen, ada umum administrasi departemen, ya seperti yang ada di kolom PBT. Tetapkan biaya overhead ke aktivitas kumpulan biaya bagian 6. Kantor peralatan depresiasi, pelanggan pesanan 270.000, desain perubahan 90.000, ukuran pesanan strip, pelanggan hubungan 180.000, lainnya 360.000, total 900.000. Administratif sewa bangunan, pelanggan pesanan 0, desain perubahan 0, ukuran pesanan 0, pelanggan hubungan 0, lainnya 1.100.000, total 1.100.000. Pemasaran departemen, gaji pemasaran dan gaji, pelanggan pesanan 450.000, desain perubahan 150.000, ukuran pesanan strip, pelanggan hubungan 750.000, lainnya 150.000, total 1.500.000. Biaya-biaya untuk penjualan, pelanggan pesanan 100.000, desain perubahan strip, ukuran pesanan strip, pelanggan hubungan 350.000, lainnya 50.000, total 500.000. Peningkatan proses penargetan. Manajemen berbasis aktivitas digunakan bersama dengan ABC untuk mengidentifikasi area yang akan mendapat manfaat dari perbaikan proses dengan berfokus pada aktivitas untuk menghilangkan pemborosan, mengurangi waktu pemrosesan, dan mengurangi cacat. ABC tingkat aktivitas juga dapat memberikan petunjuk berharga mengenai di mana terdapat pemborosan dan peluang untuk perbaikan. Perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan informasi biaya aktivitas dengan standar kinerja yang dicapai oleh organisasi lain. Penetapan biaya berbasis aktivitas dan eksternal pelaporan. Kebanyakan perusahaan tidak menggunakan ABC untuk pelaporan eksternal karena yang pertama, laporan eksternal kurang rinci dibandingkan laporan internal. Yang kedua, mungkin sulit untuk melakukan perubahan pada sistem akuntansi perusahaan. Yang ketiga, ABC tidak sesuai dengan GAAP. Yang keempat, auditor mungkin curiga terhadap proses alokasi subjektif berdasarkan wawancara dengan karyawan. 5. Keterbatasan ABC. Yang pertama, sumber daya yang besar diperlukan untuk menerapkan dan memelihara. Yang kedua, keinginan untuk mengalokasikan seluruh biaya ke produk secara penuh. Yang ketiga, tidak sesuai dengan GAAP. 2. Sistem penetapan biaya mungkin diperlukan. Yang keempat, potensi salah tafsir terhadap nomor asing. Dan yang terakhir, resistensi terhadap nomor dan laporan yang tidak dikenal.